Oke, sambil melarutkan kopi di larutnya malam, saya izinkan mengucapkan selamat pagi. Salam bahagia buat kamu. Ya, kamu. Oke, bicara tentang kopi, ada pepatah yang berkata, bagi mereka yang tidak pernah merasakan pahitnya kopi, maka akan sulit menerjemahkan bagaimana rasanya manis. Pepatah ini sangat menarik karena maknanya adalah kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, maka sebenarnya kita tidak pernah belajar apa-apa. Itu artinya bila kita atau dia tidak pernah berani mencoba sesuatu yang baru gitu ya, dan tidak pernah melakukan eksperimen, adalah dia yang tidak pernah belajar ilmu baru sebagai solusi yang membawanya untuk makin naik kelas gitu. Dan harusnya kata-kata ini menjadi dasar kurikulum dalam pendidikan kita di Indonesia. Oke sobat dengar, dalam video kali ini saya akan mengajak kamu mencintai buku, memahami buku tanpa harus membacanya. Karena BTW gitu ya, konten dalam video ini memang benar-benar dipersembahkan buat kamu yang suka dan ingin mempelajari banyak buku atau buku-buku yang berkualitas, namun kamu nggak ada waktu untuk membacanya. Ya, khusus kamu yang pengen memahami buku, namun di sisi lain kamu sedang sibuk-sibuknya, sibuk traveling, sibuk jalan-jalan, sibuk jogging, sibuk shopping, atau barangkali sibuk makan-makan. Atau mungkin kamu dalam perjalanan atau saat sedang menyetir barangkali, atau lagi ada di dapur menyiapkan menyiapkan makanan satu keluarga, atau kamu yang di rumah bersama anak-anak sedang bermain-main ya asik. Konten ini pas banget, sangat cocok buat kamu. Dan pembahasan kita kali ini akan membahas buku yang cocok dalam penjualan, buku yang dianggap mistis dan goib. Judul bukunya adalah Mantra Cover Selling. Oh, kalau seandainya ada pertanyaan, kenapa buku ini begitu penting gitu ya? Kenapa gitu ya? Kalau ingin lebih tahunya, tonton deh video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video ini sob. Dan bila kamu tahu isi buku ini gitu ya, wow, buku yang berisi mantra-mantra mistis ini bikin kamu nyesel ya. Makin nyesel karena kompetitor kamu dari dulu sudah ngelakuin mantra-mantra cover selling ini, dan kamu baru sadar hari ini. Maka sobat dengar, kita akan bedah buku ini di bab pertama. Sebelum lebih jauh ngobrolin bagaimana buku mantra cover selling di bab pertama, aku jadi teringat di masa-masa cupu aku, waktu aku masih ngawalin sebuah profesi sebagai seorang salesman. Setelah sekian lama berada dalam jaringan para penjual di komunitas sales, aku menemukan seorang top sales yang sangat unik bagiku. Dan dia menjual produk-produk kompetitor. Meskipun begitu, aku tetap hormat kepadanya. Sebut saja kita panggil orang ini adalah Bos Bejo. Orangnya tidak nampak seperti seorang penjual, apalagi seperti top sales kebanyakan. Dia bos tapi terlihat jongos. Dia sales yang tidak pernah presentasi penjualan. Apalagi menawari sebuah produk.
Aneh bukan? Nah, bahkan penampilannya ya sangat-sangatlah sederhana, dengan potongan baju yang tidak begitu necis kebanyakan seorang bos. Aku awalnya nggak ngira kalau bahwa dia itu adalah seorang top sales yang dihormati dan disegani. Namun dalam informasi yang kudengar, dia memang penjualannya sangat-sangatlah fantastis. Selalu dan selalu melebihi kebanyakan para sales lainnya. Konon bila mana sales kebanyakan mencari-cari pembeli, dia bahkan dikejar-kejar pelanggannya. Dan yang menjadi tanda tanya besarnya bagi kita di kalangan para sales, ternyata dia adalah seorang yang gagap, ngomongnya gagu. Dan aku baru ngeh, ini kenapa dia nggak banyak ngomong. Ya, karena dia gagap. Bagaimana mungkin seorang yang gagap, ngomongnya terpatah-patah, bisa melakukan penjualan di atas rata-rata? Ya, tidak ada yang bisa menjelaskan secara logika. Pertanyaannya adalah, apa yang Bos Bejo lakukan supaya penjualannya laris manis? Kasakusuk, berita burungnya si Bos Bejo ini selalu menggunakan rampalan mantra-mantra klinik yang bisa menaklukkan pelanggan-pelanggannya. Dan itu besar banget keinginanku untuk membuktikan daripada ini menjadi sebuah fitnah. Lalu aku hampiri dan bertanya kepada Bos Bejo, "Bos, benar nggak sih bos yang dikatakan orang-orang kalau Bos Bejo menggunakan mantra-mantra klinik?" Apa? Enggak, respon Bejo terdengar gagap. Lah, bagaimana ya si bos kok bisa membuat para pelanggan jadi lengket sama Bos Bejo ini? Ilmu pelet apa yang membuat para pelanggan itu jadi lengket? Aku diajarin dong bos. Coba lihat sosmedku. Bos Bejo dengan senyum khasnya. Sosmed si Bos Bejo yang mana? Kalau aku lihat sosmednya isinya ya gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu yang istimewa bos. Bahkan aku lihat di sosmed Bos Bejo, nggak ada posting jualan sama sekali. Apanya yang menarik, apanya bisa aku lihat? Ini kalau dilihat sosmednya itu hanya postingan dan aktivitas dan cerita sehari-hari Bos Bejo. Cek deh komennya. Aku gak pakai pelet, aku pakai cover selling. Cover selling? Apa itu bos? Di sosmed aku lakukan cover selling. Begitu juga aku pas jualan. Ya, cover selling. Ternyata si Bos Bejo menggunakan cover selling saat jualan. Aku jadi penasaran dan akhirnya aku lega. Ternyata Bos Bejo nggak pakai ilmu mistis, dan ilmu ini ternyata bisa dipelajari. Cover selling, sobat dengar, cover selling itu adalah ilmu yang sebenarnya bukan ilmu goib, bukan ilmu pelet. Nggak pakai harus tumbal menumbal. Ini murni sains. Formulanya hasil proses uji eksperimen di laboratorium keilmuan kebanyakan. Dan penggunanya juga harus melakukan banyak eksperimen supaya formulanya benar-benar meresap dan terbentuk. Nah, istilahnya ilmu ini harus benar-benar dieksperimen hingga sampai bawah sadar penggunanya. Dan yang menarik sobat dengar, kalau aku mempelajari tentang
setelah aku belajar dari Bos Bejo dan mempelajari cover selling, ciri khas cover selling ini dilarang melakukan penawaran. Bahkan sangat tabu untuk melakukan call to action secara terang-terangan. Nah, karena cover selling ini menargetkan bawah sadar otak pelanggan, itu jadi target operasinya. Maka ini yang disebut cover selling terasa seperti ilmu mistis, samar, tidak terlihat, tapi nyatanya sangat powerful bagi penggunanya. Kisah Bos Bejo itu adalah gambaran dalam sebuah cerita di bab 1 mantra cover selling. Dan 3 poin yang dapat kamu pelajari dari satu bab ini adalah: pertama, memiliki kemampuan cover selling bukanlah ilmu selling kebanyakan. Skill ini sangatlah unik, tapi dampaknya impactful. Kedua, bisa siapa saja untuk memiliki kemampuan cover selling. Berbeda dengan ilmu-ilmu selling yang lainnya yang harus berani berkomunikasi dan sebagainya. Kalau cover sale ini, bahkan orang yang sulit berkomunikasi, gagap sekalipun bisa menguasai. Karena ilmu ini menargetkan bawah sadar target marketnya untuk lepek-lepek. Dan yang ketiga adalah, meskipun menggunakan mantra-mantra khusus, cover selling ini adalah ilmu komunikasi yang terlihat goib. Tapi sebenarnya ini sains, hasil proses uji coba yang cukup panjang. Namun sebenarnya siapapun bisa memiliki keahlian ini tanpa harus melakukan ritual keliling. Menarik bukan? Menarik. Oke sobat dengar, sebenarnya buku mantra cover selling ini bukanlah buku yang penting untuk dibaca bila kamu tidak begitu berharap memiliki skill cover selling ini. Karena buku ini dikhususkan bagi mereka yang benar-benar serius bagaimana melariskan produk jualannya tanpa harus menjual. Bila kamu serius, ikuti saja konten-konten di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sobat-sobat kamu. Semoga ini menjadi jariah kamu. Saya dari Dapur Redaksi cukup dengerin saja, mengucapkan nikmati kopimu sebelum diseruput tetangga sebelah. Terima kasih.